Jadi sebelumnya Bang, nama Abang perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Gusti Septian Cahyo. Saya mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sanisua, Angkatan 2021. Nama saya Wahyu Hidayat, jurusan kuliahnya itu Prodi Ekonomi Islam. Oke, pendapat saya tentang itu sangat miris sekali ya. Karena yang kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu pengekspor CPO terbesar di dunia dan salah satu negara yang memiliki kebun sawit yang sangat luas. Nah, untuk hal itu sangat disayangkan sekali. Kok bisa gitu? Kita negara pengekspor bisa memenuhi kebutuhan luar negeri, tapi tidak terpenuhi kebutuhan di dalam negeri kita. Dan itu sangat berdampak sekali kepada masyarakat, terutama masyarakat dari ekonomi menengah ke bawah. Itu menurut saya, Bang. Menurut saya, dengan mahalnya minyak goreng ini sangat menyusahkan untuk khususnya pada pedagang-pedagang kecil, untuk pelaku usaha mikro bawah gitu. Jadi dengan mahalnya ini menurut saya itu sangat tidak baik lah, karena kita sendiri merupakan negara dengan penghasil sawit terbesar. Jadi menurut saya kalau bisa untuk masalah ini segera diatasi oleh pemerintah. Nah, untuk hal itu saya juga kurang tahu, tetapi yang saya ketahui, kita bisa lihat di saat harga itu murah, barang itu sangat langka. Artinya di situ ada permainan pasar, permainan para produsen dan distributor untuk mendistribusikan barang tersebut. Nah, sekarang saat harga minyak sudah tinggi, barang tiba-tiba banyak. Dari situ saja kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa di situ tuh udah ada rekayasa pasar, kecurangan gitu di dalam pasar. Untuk yang pastinya mungkin saya kurang tahu, tapi menurut saya kemungkinan ini terjadi karena adanya penimbunan dari para produsen atau yang penjual. Saya sendiri tahu tentang bahwa semuanya itu diatur di dalam Islam, tapi untuk lebih lanjutnya itu masih belum memahami atau mendalami. Belum dipelajari ya, iya. Belum dikaji lebih dalam. Saya setuju dengan itu. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya Islam mengatur segala aspek kehidupan, baik tentang kita cara beragama maupun bermuamalah. Nah, di dalam Islam itu tersendiri sudah mengatur cara kita melakukan suatu perekonomian. Nah, di dalam ekonomi Islam, kita dilarang melakukan kecurangan, dilarang melakukan penimbunan, dilarang melakukan menaikkan harga di atas rata-rata harga pasar. Nah, jadi Islam itu dapat mengatasi masalah tersebut supaya harga minyak ini dan oknum-oknum yang terlibat di dalam kegiatan tersebut sadarlah bahwa perbuatan itu dilarang dalam Islam. Nah, di dalam Quran surah Al-Baqarah tersebut dijelaskan ya, artinya itu Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya di situ Al-Quran itu salah satu fungsi Al-Quran memang sebagai petunjuk untuk kita. Di situ mengatur segala aspek kehidupan kita, mulai dari hal yang besar dan hal yang kecil. Dan kita lihat sendiri di dalam Al-Quran ya, di situ jika kita lihat itu bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar dongeng masa lalu, tetapi kita lihat sekarang banyak yang disebutkan dalam Al-Quran yang mungkin dulu kita lihat mustahil terjadi, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi itu sudah terjadi. Tahukah Bang? Tahu. Sebenarnya tidak tahu untuk ayat Al-Baqarah. Oh iya. Tapi untuk perintah bertakwa saya tahu, cuma untuk suratnya belum ya. Oh iya. setuju, karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, sekaligus yang
agama yang paling benar dan terakhir. Jadi agama Islam itu sudah mengatur semuanya di dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi menurut saya di dalam Islam sendiri itu sudah termasuk dengan apapun masalahnya bisa diatasi dengan Islam. Saya setuju dengan itu karena yang kita tahu ya, tadi saya sudah bilang Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang mengatur segala aspek kehidupan. Nah, apabila kita sebagai seorang muslim menerapkan prinsip-prinsip Islam, insya Allah ya kita terhindar dari segala macam masalah. Karena masalah terjadi karena kita langgar sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Jadi Islam sudah mengatur apabila kita tidak melanggar, maka masalah itu tidak akan terjadi.